Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam dunia yang penuh dengan keegoisan dan juga begitu banyak orang yang hidup hanya untuk diri sendiri, maka panggilan untuk kita membangun solidaritas merupakan satu tema yang sangat penting untuk kita hayati, untuk kita gumuli bersama-sama. Dan tentunya itu kita harus nyatakan dalam kasih yang bersumber dari Allah yang menggerakkan kita untuk kita punya rasa solidaritas bersama dengan sesama. 1 Yohanes 4 ayat 16 menyatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya, Pendeta Woro Indias Tobing, Pendeta Marison Pardede dari GK Kebayoran Baru, yang akan berbicara setengah jam ke depan tentang topik bagaimana membangun solidaritas. Dan ini satu tema yang sungguh luar biasa ya Pak. Melalui Gema Kasih Indonesia, kita ingin belajar bersama-sama bagaimana membangun solidaritas, karena membangun solidaritas ini sungguh menjadi satu barang yang langka. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Iya, salam kepada semua pendengar, sahabat Gema Kasih Indonesia. Tuhan memberkati. Tema kita sekarang ini adalah membangun solidaritas, dan seperti dikatakan Pendeta Woro, kita ingin menggali dari sebuah bagian firman Tuhan, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ada baiknya kita memperhatikan bagian Alkitab ini. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, dari bacaan ini terlihat jelas bahwa Tuhan mengajak kita untuk punya solidaritas. Apa yang disebut ketika aku lapar, ketika aku haus, kamu harus memberi aku makan dan aku minum. Inilah bagian daripada solidaritas. Lalu apa yang membuat orang bisa lapar, bisa haus, bisa mengalami penderitaan atau kesusahan atau kesulitan? Saudara yang terkasih, yang pasti pertama-tama belum hilang dari ingatan kita banyak hal bencana yang terjadi. Artinya setiap orang pasti bisa saja mengalami bencana ya Pak? Ya, terutama hal-hal yang sulit dihindarkan lah. Kalau banjir umpamanya, ya kita masih bisa antisipasi. Tetapi kalau kecelakaan di jalan raya yang bukan kita kehendaki, kadang bukan kita yang melakukannya, lalu kita melihat orang lain dan terluka, apakah kita juga mau solider lalu turun dari mobil kita? Yang ada mungkin kita takut, Bu. Karena sebelum kita turun, orang sudah klakson dari belakang ya. Cuek jadinya jadi ya? cuek. Nah, ini yang pertama. Tetapi yang paling bisa kita rasakan adalah bagaimana contohnya ketika kita mendengar ada gempa ya. Ada gempa yang kita nggak bisa hindari. Terutama gempa tektonik lah. Di mana dalam radius tertentu umpamanya kita mendengarkan goncangan, Bu. Dan dampaknya seperti itu. Katakanlah banyak korban lah. Dan kalau kita dari tempat yang jauh melihat, bagaimana kita menolong mereka? Karena kalau hanya getaran, mungkin biasa saja. Tapi kalau dia masuk level 6 sampai 7 skala Richter, itu berarti rumah bisa hilang, nyawa bisa hilang juga, dan pasti ada keluarga-keluarga yang sudah lagi tidak punya apa-apa. Dari yang Bapak tadi telah paparkan, kita sama-sama menyadari Pak, bahwa ketika bencana itu bisa saja dihadapi oleh kita, maka di sana ada yang menjadi korban, tapi juga sekaligus penolong bagi korban itu. Maka disinilah dibutuhkan solidaritas itu. Bagaimana rasa solidaritas itu perlu dibangun. Nah, ini yang sungguh-sungguh tentunya bagi pemirsa sekalian kita butuh disadarkan kembali. Iya, Bu, jadi korban kalau dalam konteks tadi bencana, gempa, ya kita sebutlah pengungsi, dan tadi saya katakan kehilangan semuanya. Bahkan kehilangan keluarga ya. Tetapi dia harus berlanjut terus kehidupannya, dia harus punya pakaian, punya makanan, punya minuman. Hampir sama seperti teks yang kita baca tadi. Jadi ketika aku haus dan memang butuh orang lain yang menolong. Nah, kesadaran ini perlu dibangun memang dengan satu keinginan bahwa betul-betul menolong. Karena Ibu juga pasti tahu banyak orang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi saat orang sudah merasakan kepedihan, justru orang ingin mengambil lagi keuntungan dari apa yang ada. Nah, membangun yang pertama-tama adalah dengan mencoba merasakan apa yang sedang dirasakan. Tentu cara yang paling mutakhir sekarang ini yang dilakukan banyak orang adalah seseorang diutus ke sana lalu membuat video, memperhatikan bagaimana yang sedang terjadi, situasinya, dan ketika orang itu sudah selesai, maka ini perlu dibawa pulang ke sebuah tempat atau disebarkan ke banyak orang lain supaya orang tahu. Iya, menggerakkan orang untuk menolong. Betul. Lalu tentu ada sebuah ajakan, ayo Bapak Ibu ya. Ini yang juga bisa membangun ya pengalaman solidaritas dari orang-orang di sekitar orang lain, terutama bukan hanya yang dekat dari bencana atau dari tempat, tetapi orang yang jauh pun bisa. Tentunya ini memberikan arti bahwa ketika ada orang tergerak untuk menyatakan rasa solidarnya itu ya Pak, buat orang lain yang menjadi korban,
maka sebagai korban pun dia merasakan bahwa dia tidak sendirian. Ada Tuhan di sana melalui perhatian dari orang-orang yang mau digerakkan untuk menyatakan rasa solidaritas itu. Nah, ini yang butuh tentunya untuk dihayati bagi setiap orang yang tergerak sebagai penolong, ya Pak. Nah, ini yang persoalannya yang seringkali kita hadapi, semakin banyak orang yang mau menolong atau tidak, ya Pak? Iya, ini soal hati ya, soal pengalaman juga. Yang bisa merasakan. Yang bisa merasakan. Jadi banyak orang itu udah putus asa, bahkan ikut lelah memperhatikan orang-orang yang menderita. Tetapi perlu dibangun satu semangat yang memang, ya saya sebutlah harga harus dibayar ya. Kalau orang rela menolong, maka dia rela juga memberikan waktunya, memberikan uangnya, memberikan apa yang dia punya. Nah, bagi orang yang menjadi korban, pertama perlu dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Itu yang pertama-tama, bahwa Tuhan selalu menjaga dia, selalu memelihara dia. Dan tentu yang paling sulit adalah bagaimana meyakinkan dia bahwa segala sesuatunya akan lebih baik ya. Oleh karena itu, cara salah satu membangun solidaritas adalah bagaimana relanya orang untuk mencoba memulihkan trauma-trauma ya. Karena soal memberi makan mungkin mudah, soal memberi minum mudah, memberi pakaian mudah, menemani duduk di samping mudah. Kalau sakit kita panggil tim medis, tapi membangun kepercayaan. Ya, betul Pak Pendeta. Pemirsa yang terkasih, mendengar paparan dari Pak Pendeta Marius Pardede mungkin mengingatkan kepada kita ketika kita juga menjadi korban dari bencana yang ada, dan di sana kita dikuatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu punya cara menolong kita melalui orang-orang yang punya rasa solidaritas ya Pak, bagi kita yang mungkin pernah menjadi korban dari bencana yang ada. Dan yang kedua, apakah kita juga sadar kita punya hati untuk menolong orang yang menjadi korban dari bencana alam, bencana apapun? Karena di sana, seperti yang tadi Pak Pendeta bacakan dari Injil Matius pasal 25, bahwa apa yang kita lakukan untuk orang yang membutuhkan, itu namanya kita melakukan untuk Tuhan. Dan panggilan untuk menyatakan rasa solidar ini Bapak Pendeta tentunya menjadi sebuah panggilan. Ketika di sana ada bencana, kita dikuatkan, tapi sekaligus kita menguatkan. Begitu Pak Pendeta? Iya, jadi apa yang diungkapkan Yesus dalam Injil Matius 25 ini jelas sekali menantang ya, bahkan dengan mencoba memisahkan dua kelompok orang ya, yang satu digelari dengan domba, yang satu dengan kambing. Ya, ini bukan soal mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik, bukan. Hanya untuk menunjukkan pemisahan saja. Lalu yang kedua, bukan hanya kambing dan domba, tapi sebelah kanan, sebelah kiri. Tetapi juga bukan hanya sampai situ, karena dijelaskan yang di sebelah kanan adalah orang-orang yang memang rela menolong. Jadi sigap, cepat, artinya selalu tanggap, selalu punya semangat solidaritas atau belas kasih atau compassion. Iya Pak, pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali lagi pada ulasan yang tadi menarik ya Pak. Kenapa Tuhan Yesus memakai gambaran domba dan kambing? Iya, domba itu kalau dipanggil itu seperti menyaut begitu ya. Jadi dia cepat untuk kumpul begitu ya. Jadi nurut ya Pak. Iya, nurut ya. Dan dia jarang sendiri-sendiri bergerombol ya. Tapi di sisi lain dia juga nurut memang. Ya, keturutan ini penting sekali. Jadi kalau disuruh dia mau begitu. Nah, ketika ditarik katakan di sebelah kanan, ini ada orang-orang yang gampang menolong, rela ya, tidak mau sendiri-sendiri gitu. Jadi merasakan perasaan orang lain ya. Ya,
apa yang dikatakan dengan kata solidaritas itu dari kata belas kasih, dan itu dalam Passion. ya dalam istilah Yunani itu dikatakan splanghnizomai itu daerah rahim. Jadi yang muncul dari kerahiman kedalaman ya. Seseorang sehingga rela menolong ya. Jadi itu betul-betul gerakan yang luar biasa, Bu. Dari dalam hati ya Pak. Iya, jadi bukan asal nolong gitu ya. Biasanya orang kan mendengarkan kalau ada bencana, kasihan. Ya, betul. Ya, hanya sebatas kasihan. Ya. Itu mungkin pernyataan simpati tapi tanpa empati ya Pak. Betul. Jadi dikatakan bahwa solidaritas itu berarti empati ya. Nah, empati ini dibangun ketika orang hadir bersama di situ. Jadi duduk tenang dengan dia, dengan korban, dengan orang-orang, dan membiarkan orang lain bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Dan kalau digambarkan tadi dengan kambing dan domba, maka domba betul-betul ya guyup lah. Istilahnya Bisa selalu turut bersama-sama. merasakan itu ya Pak. Ya, bersama-sama begitu. Kalau kambing enggak ya Pak? Ya, mungkin hanyalah sebuah gambaran kontradiksi bahwa kalau kambing ya yang tidak menolong, yang Kambing tidak biasanya mencar kemana-mana, ya begitu ya. sendiri-sendiri ya. Tidak gerombol begitu Ya, ya. jadi Bapak Ibu, solidaritas itu memang nggak bisa sendiri ya. Kadang kita perlu mempengaruhi orang lain, namanya membangun, jadi perlu menularkan semangat ini pada orang lain. Dan ketika Yesus mengatakan di sebelah kanan, itu betul-betul mengatakan bahwa engkau telah melakukan apa yang harusnya memang dilakukan. Dan yang menarik adalah Yesus mengatakan kepada yang di sebelah kanan ini, engkau telah melakukan yang paling hina. Yang paling hina inilah kita sebutlah sebagai sesama manusia, Bu. Siapa saja, tidak perlu lihat agama, suku, bangsa, tidak perlu. Yang membutuhkan. Iya, yang membutuhkan. Jadi kembali kepada soal gempa atau korban-korban tadi, memang menghadapi orang yang sulit dan susah, itu juga tidak asal tolong. Jadi yang disebut membangun solidaritas itu tidak asal menolong, tidak asal simpati, dan tidak asal empati. Contoh sederhana yang bisa kita yakini, ya survei lapangan lah. Jadi kalau mau ada sebuah daerah, apa sih kebutuhannya? Kalau dikatakan butuh pakaian, ya pakaian apa? Kan ada bayi, ada anak kecil, ada wanita, ada laki-laki. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Lalu usia, tidak mungkin kita hanya kirim pakaian anak, padahal lansia juga ada. Semuanya. Lalu hal-hal yang mereka bisa kerjakan di daerah yang memang mengalami kesulitan. Jadi ketika kita bercerita pada orang lain, kita tepat memberi bantuan. Jadi Artinya sampai pada kedalaman itulah ya Pak. Kalau Ya. kita memang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para korban, maka dalam kita memberikan bantuan pun kita mengerti benar apa yang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar menyatakan rasa solider tanpa mengenal apa yang menjadi kebutuhan para korban. ya betul. Jadi usaha mengenal inilah yang penting. Bahkan kita perlu gali perasaannya ya. Dengan melakukan wawancara, apa sih yang dia rasakan? Sehingga kebutuhannya pas. Kalau ternyata dia masih sedih ya kita tahu bagaimana menolong orang sedih. Kalau dia masih marah, kita bisa juga tahu. Jadi semangat solidaritas itu harus tepat. Jangan asal-asalan, dan juga tentu ada jangka waktu ya. Artinya mereka tidak juga menjadi anak kecil ya, tapi mereka harus dibangun semakin dewasa supaya apabila terjadi lagi apa yang disebut dengan kesusahan, kesulitan, mereka bisa keluar sendiri Ya. dari permasalahannya. Bahkan mereka akan punya semangat juga yang sama ketika orang lain mengalami ya. Jadi saya udah pernah ditolong. Karena itu saya terpanggil untuk menolong. Betul, itu semacam apa ya? Panggilan. Macam panggilan, tapi kalau dalam bahasa umum semacam hutang budi lah. Oh begitu. Orang ya. yang sering ditolong itu akan pikir, oh iya aku tertolong gitu. Sebagai rasa syukur kita Ya. pernah ditolong, karena itu mau menolong orang lain begitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Sungguh pemirsa yang terkasih, dari apa yang sudah diungkapkan oleh Pendeta Marison Pardede, kita di satu sisi, kalau mungkin kita pernah menjadi korban dari situasi bencana yang ada, kita merasakan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan ada melalui orang-orang yang sedia untuk menolong kita. Sehingga dengan demikian Pak, panggilan solidaritas ini bukan menjadi barang yang langka. Karena inilah Gemah Kasih Indonesia
kembali menyuarakannya untuk kita semua. Dan yang kedua, ketika kita juga mungkin mengalami dan pernah merasakan diri sebagai korban dari bencana yang Allah izinkan dalam kehidupan kita, kita di sana juga terpanggil satu saat. Ketika ada bencana yang terjadi, kita pun mau menolong. Sehingga panggilan ini menjadi panggilan terus-menerus kita hidupi. Karena apa? Karena pemirsa dan kita sekalian melakukannya seperti yang Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan, itu kamu lakukan untuk aku. Tapi sebaliknya, apa yang tidak kamu lakukan, kamu tidak juga melakukannya untuk aku. Ya Bu, jadi ini semacam meneruskan semangat Kristus. Dan semangat Kristus, betul. Kita yakini bahwa Allah datang ke dalam dunia dalam rangka solider. Dia ingin punya perasaan yang sama, ya. Sehingga penulis Ibrani juga pernah mengatakan bahwa dia sanggup merasakan perasaan manusia. Jadi kita meneruskan sebagai pengikut Kristus, kita meneruskan semangat solider ini Bapak Ibu. Jadi apabila kita membangun solidaritas juga dalam rangka kita meneruskan kembali apa yang telah kita terima. Jadi bukan paksaan, tapi sebuah kesenangan Bu, sebuah kegembiraan, kenikmatan ya. Dan soal ujungnya itu tidak perlu kita pikirkan. Yang pasti bahwa kata-kata Yesus tadi dikatakan, apabila engkau melakukan pada yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Engkau telah melayani aku. Ini penting sekali. Jadi rasanya memang pemirsa juga butuh melakukannya. Nggak usah jauh-jauh lah, di rumah lah. Kalau mamanya ibu, istri lagi sibuk nyapu, bantuin lah bersih-bersih meja, begitu itu solider ya. Inilah panggilan begitu kita ya Pak ya. Suami, anak, semuanya. Betul, Pak, di rumah tangga dan pasti bisa lah. Pemirsa yang terkasih, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa tergerak. Karena di sekitar kita banyak orang hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Dan mungkin dalam keluarga kita. Maka di mana kita memenuhi panggilan untuk kita membangun solidaritas itu, sehingga yang kita lakukan sungguh boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Pak Pendeta. Ya Bu, betul. Masalahnya adalah ketika masih begitu banyak orang yang belum tergerak, maka melalui siaran dari Gema Kasih Indonesia ini, biarlah siapapun pemirsa yang menyaksikan, kita sungguh-sungguh dikuatkan, kita sungguh-sungguh diteguhkan untuk terus memenuhi tugas pengutusan kita bersama-sama selama kita hidup di dunia ini. Nah Pak Pendeta yang terkasih, sebagai hidup bergereja, sebagai hidup bermasyarakat dan bernegara Indonesia, tentunya panggilan ini juga berlaku buat kita semua, bukan? Ya, karena bencana alam itu baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan yang lebih luas selalu atau bahkan seringkali terjadi. Sehingga biarlah melalui apa yang kita terima pada saat ini, panggilan itu tidak akan pernah lenyap seiring dengan waktu, tapi malah bangkit lagi, malah menggerakkan kita kembali, malah memberikan kesadaran kita lagi untuk terus boleh melakukan itu. Karena di sana secara dalam itu tanda kehadiran kalau Tuhan ada di dalam hati kita, ketika kita juga mampu digerakkan untuk menolong orang lain. Dan kita juga sebaliknya, ketika kita mungkin mengalami hal itu, sungguh kita tidak pernah mengalami lemah iman. Karena Tuhan selalu punya cara melalui begitu banyak orang untuk menolong kita. Mungkin itu kesimpulan dari apa yang bisa kita nyatakan, Pak Pendeta, dalam membahas topik membangun solidaritas yang luar biasa ini. Pak Pendeta tentunya dalam pelayanannya juga bersama dengan anggota jemaat dan dalam panggilan kesetiaan pelayanan terus boleh memenuhi bagaimana membangun solidaritas ini menjadi sebuah panggilan yang menjadi tidak langka lagi. Ya, begitu Bu, ya Pak? Jadi memang membangun solidaritas itu latihan ya. Dari yang paling kecil ya. Nggak bisa langsung, kita harus latihan. Pemirsa dan Bu, butuh kerelaan untuk memang dengan cinta, dengan keyakinan, ya itu hanya butuh latihan. Sama seperti kita menolong anak dari kecil hingga besar, menurut saya kita harus melakukannya setiap hari. Jadi
nggak mudah membangun solidaritas itu. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya, sangat mungkin. Ya. Yang penting setiap orang mau latihan dan akhirnya melakukannya tentu, Bu. Ya. Hal menarik Pak Pendeta yang tadi Bapak kemukakan tentang latihan ya Pak. Ini apa konkretnya Pak? Ya, pertama-tama Bu, jadi ketika kita melihat bencana, lihat orang menderita, kita kan hanya lihat melalui media elektronik ya. Kita sedang tidak ada di sana. Bayangkan kalau kita ada di sana, ya, kalau dia kehilangan harta benda, bayangkan kita kehilangan harta benda. Jadi seperti tadi saya katakan, Henry Nouwen menganjurkan salah satu latihan, kalau engkau punya kesempatan waktu, hadir di sana. Hadir. Rasakan di sana. Kehadiran kita ya Pak. Iya. Di sana. Lalu yang kedua, ketika kita hadir di sana, kita coba juga, kalau mereka diam, kita ikut diam di sana. Artinya kita harus ke sana, atau kita di sini tetap, tapi turut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang menjadi korban Pak. Ya, jadi kalau umpamanya kita di sini, itu paling tidak pertama kita bisa menyapa mereka di dalam doa ya, dan mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa ke sana, tapi hatiku ingin mendoakan mereka. Itu pertama yang disebut latihannya. Jadi yang kedua latihannya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang disebut umpamanya kecelakaan kecil lah. Seperti di jalan raya kan, kalau kita umpamanya kesenggol, kita ingin orang lain nolong kita gitu. Jadi mari kita biasakan mendahului menolong. Jadi terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa yang terkasih, sebagaimana diungkapkan oleh Pendeta Marison Pardede, mari kita lanjutkan semangat Kristus untuk saling menguatkan dalam sebuah persekutuan, dan kita boleh memenuhi panggilan Kristus ketika ada bencana yang memanggil kita. Baik kita menjadi korban, kita dikuatkan karena Tuhan selalu punya cara. Tapi sebaliknya, ketika kita terpanggil, punya kesempatan untuk menolong, semangat Kristuslah yang kita tolong. Karena Kristus juga solider bagi kita sebagai umat manusia, maka semangat inilah yang mau terus kita tularkan. Satu penghayatan yang sungguh mengasah, melatih kemanusiaan kita untuk terus terasah dalam rangka menyatakan kehadiran Kristus bagi orang-orang yang membutuhkan. Terlebih secara khusus ketika ada bencana, baik bencana alam maupun bencana apapun yang kita temui, yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya melalui program Gema Kasih Indonesia ini, kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan, tetapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Pendeta Marison Pardede. Tuhan memberkati. terima kasih Bu, Tuhan juga memberkati.